Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Anda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, adindaku, kali ini kita akan mengupas tentang alasan Jenderal Yusuf menyembunyikan makam kuburan Kahar Muzakkar, mantan pimpinan Tentara Keselamatan Rakyat yang pernah bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewiryo. Tapi sebelum lanjut pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk sahabatku, adindaku, menurut catatan Kodam Siliwangi dalam Siliwangi dari masa ke masa tahun 1979, Kahar tertembak pada tanggal 2 Februari 1965 di kawasan di sekitar Sungai Lasalo dikepung dan disisir oleh pasukan Siliwangi. Sepeleton prajurit dari Siliwangi di bawah komando pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana ditugaskan mencari posisi Kahar Muzakkar pada 27 Januari tahun 1965. Usaha itu terlihat pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Dari seberang Sungai Lasalo, mereka melihat ada orang yang mandi dan membawa karaben. Peleton Umar kemudian berkesimpulan, tak jauh dari situ terdapat perkubuan musuh gerombolan. Tiba-tiba pada pukul 16:30 tanggal 2 Februari tahun 1965, terdengarlah sayup-sayup lagu terkenang masa lampau dari sebuah radio yang dipancarkan dari Radio Malaysia Kuala Lumpur. Menurut pengikut Kahar, lagu tersebut adalah lagu kesukaan Sang Panglima. Pasukan Umar pernah diberitahu, satu-satunya radio di hutan itu adalah milik Kahar Muzakkar. Hal ini ditegaskan lewat informasi tawanan bernama Ali Basyah. Saudaraku, adindaku, penyusupan pun ke sekitar pondok gerombolan dilakukan oleh peleton dari Kompi D, Batalion 330 Kujang Siliwangi yang dipimpin Umar. Sebelum penyergapan, semua jalur pelarian ditutup di areal posisi persembunyian Kahar. Dini hari tanggal 3 Februari tahun 1965 pasukan Umar mulai bergerak. Menurut catatan Siliwangi dari masa ke masa, ketika tembakan-tembakan dilepaskan, dari gubuk kelima, dari utara, melompatlah Kahar Muzakkar, yang dengan jelas dapat dikenal oleh Kopral 2 Ili Sadeli. Kahar Muzakkar sedang menggenggam granat tangan. Kopral 2 Ili Sadeli pun tak mau mengambil risiko, dengan jitu ia melepaskan tembakan terarah ke dada Kahar yang kemudian tewas seketika. Kabar kematian Kahar sampai ke Jakarta agak lambat, karena lokasi baku tembak sulit dijangkau. Jenazahnya kemudian dibawa ke Makassar. Saudaraku, adindaku, setelah 1 hari dibaringkan di rumah sakit, kemudian jenazah dikuburkan, hanya sedikit pejabat militer yang mengetahuinya. Baik Jenderal Yusuf dan perwira lain seperti Solihin GP juga enggan memberitahu letak pasti kuburan Kahar. Sahabatku, adindaku, lalu kenapa Jenderal Yusuf merahasiakan makam Kahar Muzakkar? Ketidakjelasan di mana jenazah Kahar Muzakkar dikuburkan memantik kecurigaan bahwa Kahar belum mati. Hasan Kamal Muzakkar, 52 tahun, anak sulung Kahar dari istrinya Corrie van Steenhuis, mewakili keluarganya pernah datang pada Jenderal Yusuf untuk meminta keterangan tentang makam ayahnya. Tapi, Yusuf menolak memberitahu. Lalu salah satu tokoh reformasi A.M. Fatwa yang masih terbilang kerabat dari beliau secara khusus datang ke kediaman Jenderal Yusuf di Makassar beberapa waktu sebelum meninggal menanyakan, "Tabe Puang, siapa yang menyimpan teks asli, Super Semar, dan di mana letak kuburan Kahar Muzakkar?" Jenderal Yusuf tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sahabatku, adindaku, Jenderal Yusuf beralasan apabila letak kuburan Kahar diketahui masyarakat, makamnya akan disembah dan dikeramatkan. Itu syirik. Membisunya Jenderal Yusuf soal makam atau kuburan Kahar ini menyebabkan lahirnya mitos di tengah masyarakat dengan banyak versi tentang di mana sebenarnya letak makam Kahar. Salah satu versi menyebutkan, berdasarkan sumber intelijen di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ketika jenazah dibawa ke Jakarta, sebenarnya ada 2 peti jenazah. Satu dibuang ke laut, satu peti lainnya dibawa lagi ke Makassar dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar.
Hal inilah yang menyebabkan sebuah kuburan tak bernama di sebelah kiri gerbang Taman Makam Pahlawan tersebut dianggap sebagai kuburan Kahar Muzakkar. Namun versi lain menyebutkan, jenazahnya dikuburkan di kilometer 1 Jalan Raya Kendari. Manakah yang benar? Sahabatku, adindaku, ada kesamaan sikap bagaimana menguburkan jenazah para pemberontak baik Republik Indonesia maupun pemerintah Hindia Belanda jelang abad 20. Makam-makam mereka rata-rata disembunyikan. Tak hanya Kahar Muzakkar, makam Kartosuwiryo, pemimpin negara Islam Indonesia, maupun Soemokil, pemimpin Republik Maluku Selatan di masa setelah kemerdekaan Indonesia juga tak diketahui letaknya. Makam atau kuburan musuh penguasa tak boleh diketahui karena punya potensi menghidupkan kembali gerakan perlawanan. Apalagi orang Indonesia punya tradisi ziarah. Apalagi kalau yang diziarahi adalah orang yang punya banyak pengikut di masa hidupnya melawan kekuasaan, maka ziarah dianggap bisa menanam bibit pemberontakan. Kita masih ingat bagaimana Amerika Serikat memakamkan Osama bin Laden. Bukan di daratan, tapi di Samudera Hindia. Saudaraku adindaku, itulah mengapa beberapa makam yang dianggap musuh negara tak pernah jelas letaknya. Ada ketakutan bahwa jika makam-makam ini diketahui, lantas dikeramatkan, maka pemberontakan bisa terulang lagi. Menghilangkan atau mengaburkan sebuah makam, dengan kata lain, dianggap sebagai langkah melenyapkan orang yang dimakamkan tersebut dari sejarah. Meski begitu, isu Kahar masih hidup tetap ada. Toh, masyarakat tak melihat ada kuburan Kahar Muzakkar sampai sekarang, sehingga walaupun berpuluh tahun setelah kematiannya, masih banyak yang percaya bahwa Kahar Muzakkar masih hidup meskipun dalam sejarah diceritakan bahwa Kahar Muzakkar sudah ditembak mati pasukan Siliwangi pada tahun 1965. Sahabatku, adindaku, terlepas dari sejarah hitam tentang Panglima Kahar Muzakkar yang pernah memberontak di negeri ini, kita para generasi bangsa yang cinta negeri, Allah dan Rasul tetap harus angkat topi bentuk penghormatan kita pada Kahar Muzakkar yang pernah berjuang hingga mati demi menegakkan nilai ajaran Islam di negeri ini. Salah satu bentuk nyata perjuangan Kahar Muzakkar untuk menyebarkan nilai Islam di negeri ini adalah Kahar pernah dengan sengaja menculik ulama besar dari Tanah Bugis, Kiai Haji Abdurrahman Ambodal, agar sang kiai bisa mengajari para anak buah Kahar Muzakkar mengaji dan memperdalam ilmu ajaran Islam yang saat itu mereka sudah bergerilya di dalam hutan. Demikian sahabatku adindaku, dan sebelum Anda semua meninggalkan video ini, jangan lupa untuk menekan tanda merah yang bertuliskan subscribe yang ada di bagian bawah pojok kiri video ini, like dan bagilah ke teman yang lain agar memiliki nilai manfaat lebih, berilah komen terbaik Anda semua, tekan tanda loncengnya agar Anda senantiasa bisa menikmati langsung video-video terbaru dari kami. Semoga video kali ini dapat menambah kembali sedikit pengetahuan kita tentang sepotong cerita yang pernah terjadi negeri ini, Indonesia. Salam hangat dari kami. Bersama Fahri, kami akan selalu hadir membagi pesan-pesan kebaikan dan cerita menarik penuh hikmah untuk Anda semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.